sidang hari ini sidang. Baik, terima kasih teman-teman media. Hari ini adalah sidang pembuktian yang dimana pembuktian kali ini di agendanya dari penggugat. Jadi alasan-alasan kenapa perceraian tadi sudah disampaikan ke majelis. Bagaimana dengan keterangan dari para saksi tadi gimana, Pak? Saksi sepertinya dari penggugat di minggu depan. Jadi majelis memberikan izin bahwa dari penggugat untuk saksinya di minggu depan. Dari pembuktian tadi ada yang dibantah atau gimana? Saksi dari pembuktian sebenarnya ya hal-hal yang memicu perceraian ya. Kenapa ini bisa terjadi? Tadi ada yang beberapa saya terima, ada juga yang nanti akan saya jawab di kesimpulan. Pemicunya apa aja, Bang? Pemicunya ya pasti ya yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi ada percekcokan, lalu juga ada hal-hal yang mungkin dipendam oleh Mbak Esha yang tidak diselesaikan sehingga memicu itu semakin lama, dan baru tadi bukti-buktinya disampaikan di majelis. Bukti-buktinya apa aja tadi sudah disampaikan? Bukti-bukti ya pasti ya secara administrasi ya, buku nikah, sudah ada KTP dan lain sebagainya, juga alasan-alasan mungkin chat-chat yang memang membuat Mbak Echa itu terasa ingin menceraikan Mas Reza, seperti itu. Ada bukti-bukti lain nggak Bang selain bukti chat, bukti administrasi gitu? Mungkin kan banyak yang menduga juga ini ada di dalamnya KDRT. Kalau KDRT sendiri ya, saya harus sampaikan bahwa di permulaan awal juga Mas Reza kalau untuk KDRT sendiri itu jarang dilakukan. Bahkan KDRT-nya itu kan hanya misalkan sebatas verbal dan lain sebagainya. Kalau sampai KDRT yang parah sekali itu nggak ada. Jarang dilakukan, berarti pernah dilakukan? Ya mungkin pernah dilakukan ya secara verbal, mungkinnya kata-kata yang kasar dan seperti itu. Bang Isa kenapa memilih untuk tidak hadir? Karena ya memang kan ini sidangnya pembuktian ya. Pembuktian itu berarti kan dari pihak penggugat ingin membuktikan. Namun kalau dari Mas Reza mungkin di minggu depan kemungkinannya hadir karena di bagian dia. Mungkin saksi di minggu depan di pihak Reza siapa yang akan datang? Masih dari penggugat. Masih dari penggugat, mungkin ada dari kakaknya atau keluarganya Echa. Tapi kemungkinan Ezanya datang minggu depan. Kemungkinan sih saya harapnya datang ya dan bisa menyampaikan, namun belum terkonfirmasi untuk nanti. Komunikasi sejauh ini sampai mana Bang? Sudah berjalan baik? Oh baik sekali kemarin Akse ada presentasi di sekolah ya, juga bisa lihat kan di story-nya Echa dan Eza, mereka mencium anaknya kiri kanan gitu ya, terus juga mereka bersandar terus seperti biasa ya. Saya sudah sampaikan kalau ibu bapaknya berpisah, namun parenting harus tetap bersama dan komunikasinya sangat baik sekali. Berarti sekarang untuk anak-anak tempat Reza udah kemarin baru nginep. Aman, kemarin baru nginep. Bahkan kan itu masih pengen sama dedinya, tapi kan dedinya menyarankan untuk pulang dulu. Nanti kalau sudah libur ataupun sudah waktunya bisa ya. Bang, untuk pembagian jadwal anak ke Reza sama ke istrinya bagaimana? Kemarin kan Mbak Echa di Medan ya. Mbak Echa di Medan. Terus udah gitu sekarang sudah kembali lagi ke Jakarta. Nah, kalau untuk waktu tidak ada misalkan harus kapan enggak. Bisa kapan. Kalau memang aksi kemarin harus dirawat, ke dokter, diantar oleh Eza. Bang, walaupun udah sampai pembuktian dari Eza sendiri masih ada upaya buat berdamai itu Bang? Sampai detik ini ya saya sampaikan Eza itu masih cinta dengan Mbak Echa, masih sayang dengan Mbak Echa. Namun kan saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa itu tidak bisa hanya satu pihak saja, harus kesepakatan dua belah pihak. Berarti sebenarnya Eza ada niat buat merujuk lagi Bang? Ya kalau itu memang sudah jalannya ya kenapa tidak? Tapi tetap dia berupaya baik sama anak-anak, Mbak Echa, keluarganya. Upayanya seperti apa Bang? Ya upayanya pastinya ya memperlihatkan bahwa banyak perubahan sekarang yang dilakukan oleh Eza. Misalkan dia lebih banyak sekarang mungkin ya ibadahnya ditambah gitu ya, terus juga kegiatannya positif dan lain sebagainya. Rumah juga buat anak-anak gitu. Apa? Juga rumah juga buat anak-anak juga itu suatu impian dari Bang Eza. Iya, rumah kan Eza bilang ini adalah rumah anak-anak. Jadi misalkan nanti sometime dia sudah tidak ada ya rumah pasti untuk anak-anak. Kalau upaya untuk bisa menjalin hubungan baik dengan pihak sana seperti apa? Masih komunikasi kok via WhatsApp. Dia komunikasi, Dad, Bapak bilangnya juga masih Mom, Dad gitu. Mam, ini anak-anak mau berenang boleh gitu. Kemarin kan pada saat di rumahnya Eza ya, boleh katanya. Dan pasti komunikasi baik di lewat WhatsApp. Telepon, video call juga pernah. Bahkan mereka saling mention di Instagram. Mungkin hari ini saksinya dari pihak penggugat itu siapa ya? Saksinya kan nggak hadir.
nggak Dari ada. penggugat, jadi dikasih waktu minggu depan. Oh, berarti bisa bilang ditunda. Iya, ditunda. Ada pesan dari Bang Eza sebelumnya untuk hari ini atau apa? Pesan dari Eza ya pastinya dia lebih fokus terhadap anak-anak gitu ya, dan Nicole juga ada beberapa terapi yang harus dilakukan gitu ya, kan akhirnya juga kemarin sesek ya. Dia sih berharap anak-anaknya sehat, jadi jangan sampai mungkin anak-anaknya merasa ada yang perubahan, kenapa harus di rumah ini, kenapa harus di rumah itu gitu ya, sehingga dia lebih fokus terhadap bagaimana kestabilan anak-anak. Berarti nggak ada rebutan hak asuhan. Oh nggak ada, karena kan pasti masih di bawah umur, semuanya pasti diberikan kepada ibu. Mungkin anak-anak sudah bertanya belum sih? Oh ya pasti kemarin anak-anaknya bilang kan pengen di rumah Dedi, kan pengen di sini gitu. Pasti ada ya timbul pertanyaan dari anak-anak. Apa maksudnya Eza dan Eja menjelaskannya seperti apa? Oh nanti kalau udah libur, kalau sudah ini nanti nginep di rumah Dedi lagi ya, nginep di sini ya, ini rumah kalian, kalian mau kapanpun di sini boleh. Mungkin itu yang disampaikan sama Mas Eza. Berarti memang belum secara ini Belum tahu ya? dong, umurnya juga masih kecil. Terkait harta gonok ini juga nggak ada. Oh nggak ada harta gonok ini ya, sudah sepakat terkait dengan apa yang memang untuk kebutuhan anak-anak. Juga Mas Eza kan udah sampaikan ini rumah anak-anak, berarti kan itu rumah untuk anak-anak nantinya. Berarti kalau untuk rumah udah dibeli atau Kalau rumah ya masih atas nama itu. Oh, berarti kan nanti setelah saksi dari pihak istrinya, dari Eza juga akan ada itu saksi. Oh dari ya pasti. Saksinya siapa Pak? Kalau saya pastinya nanti yang ada keluarga ya dari Mas Eza yang mendengar, yang melihat ada di rumah itu gitu. Kalau dari penggugat saya kurang tahu. Berarti kalau dari tergugat orang yang berada di rumah. Iya, yang ada yang tahu gitu ya. Yang mengetahui, karena kan menjadi saksi itu bukan hanya dari orang ke orang. Misalkan saya nih cerita ke ini jadi saksi, nggak bisa. Jadi saksi itu ya harus melihat, mendengar. Oke. Ya? Aman ya? Oke. Ya. Terima kasih Bang.